Summa agrokna ba'dal baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Lihat saya semuanya. Jadi memang ada yang harus diperlakukan begini, itu diselamatkan. Ada yang harus diperlakukan begitu, itu juga diselamatkan. Jadi dua-duanya sebetulnya ditolong Allah. Yang tidak tenggelam ditolong Allah. Yang tenggelam ditolong Allah. Karena kebutuhan dia memang harus tenggelamkan. Perlu saya jelaskan? Masih belum ngerti juga. Ada orang yang harus sadar setelah dikasih berbagai macam kejadian yang membuat segalanya hancur lebur. Ada? Siapa? Ngacung we. Betul gak? Iya. Makanya di kelas-kelas spiritual seperti ini, maaf ya, jarang sekali ya orang yang hidupnya mulus-mulus. Semua yang ada di sini itu yang hidupnya mules-mules. Yang mulus-mulus gak ada di sini. Yang ada di sini pasti yang mules-mules. Ya. Gitu. Jadi kalau gitu milih mulus-mulus. Ya terima saja dua-duanya, itu yang terbaik. Lagi mulus saja, lagi mules saja. Justru mules itu yang menyebabkan kita menjadi sadar. Makanya tingkatan tertinggi manusia itu adalah melepaskan. Nah kalau tidak melepaskan kayak tadi si H2O, masih ingat tadi? H2O tercengkram oleh unsur-unsur lain jadi minyak. Begitu jadi minyak berada di air tetapi tidak mau menyatu dengan air. Sama para sahabat, kita sekarang berada di tubuhnya Allah tetapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Ilusi keterpisahan itulah yang disebut dengan neraka. Makanya orang yang berada dalam neraka itu terus aja mencari Allah. Padahal Allah sudah meliputi dirinya, tapi dia tidak merasakan kehadirannya. Bahkan menganggap Allah itu di tempat yang jauh karena dirinya terpisah dari Allah. Nah ilusi keterpisahan itu sebetulnya berasal dari keseringan dia melanggar kemurnian dirinya sendiri. Bisa dibayangkan sekarang ya. Jadi kalau kita makin tua harusnya makin melepaskan, ini makin tua makin mengikat. Wih, luar biasa. Ketika nanti keluar dari sini, masuk ke sini, ya tidak bisa bersenyawa. Ya, oke. Nah, oleh karena itu maka tingkatan tertinggi sebagai manusia dalam melepaskan. Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Kesadaran. Makanya kalau ingin belajar di kehidupan, jangan di universitas. Di universitas secara intelektual mungkin kita jadi pinter, tapi pinter belum tentu sadar. Syukur kalau bisa pinter sekaligus juga sadar, kan tergantung dosennya. Dari dosen nanti sadar, piraku mahasiswa tiba-tiba sadar, betul nggak? Iya. Makanya kita perlu ya cari ya sekolah itu yang membuat kita sadar. Iya. Dosennya bilang, air menguap pada suhu 100 derajat. Mahasiswanya dengar. Begitu ditanya di ujian, berapa suhu air ketika air menguap? Jawabannya 100. Kata siapa? Kata Pak dosen. Bapak atau ibu ya? Padahal dia itu tiap hari nyuci baju yang celana kolor. Habis nyuci di kemana? Kan digantung. Betul nggak? Berapa suhu udara di situ? Kartos ente ya teh.
Mang Ujang tadi ngepel pagi-pagi, ada airnya nggak di situ? Kemana tak air? Menguap. Berapa suhu lantai? Kan nggak 100 derajat. Jadi kalau gitu air menguap pada suhu berapa? Pada suhu berapa saja. Makin tinggi suhunya makin gancang nguapnya. Gitu. Karena diajarkan oleh yang gak sadar, air menguap pada suhu 100 derajat. Semua kur. Berjamaah salahna. Iya. Saya tanya guru-guru IPA, air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat. Di mana? Ngawas buku. Pira oge eta cai ngagolak, nyokot termometer, asupkeun ka dinya, ukur. Benar 100. Di Amerika 100 derajat karena tekanan udara di Amerika 1 atmosfer. Di Bandung tekanan udara kurang dari 1 atmosfer. Sebelum 100 derajat air sudah mendidih. Dacek yang cenah diajarna. Gitu hasilnya. Sadar nggak? Iya. Makanya coba belajar agama, belajar sains harus sama orang yang membuat kita sadar. Ieu mau ngaji geus loba malah teu sadar. Nah, tingkatan tertinggi dalam kehidupan adalah kebahagiaan. Bahagia di mana tadi? Di dalam. Kalau kita hidupnya sudah meditatif, merasakan kehadiran Dia setiap saat. Nah, tingkatan kita membina diri kita adalah meniti ke dalam diri, menemukan kekosongan. Makanya belajar meniti ke dalam diri itu persis seperti ngupas bawang. Bagian luar bawang kan warnanya kotor, betul? Apalagi yang bersentuhan dengan tanah, kupas dulu yang kotornya, kupas dulu yang merahnya, kupas lagi yang merahnya, kupas lagi yang merahnya. Makin ke dalam makin putih warna bawang. Terus kupas. Sisanya hanya tinggal kekosongan. Yang tersisa cuma hangat-hangat air mata. Itulah spiritualitas. Menemukan yang tidak bisa ditemukan. Makanya ngaji dengan saya menemukan yang tidak bisa ditemukan. Jadi kalau buru-buru sudah mengatakan alhamdulillah saya sudah menemukan, bohong eta. Can kemana-mana. Berarti tidak mengerti pelajaran dari saya. Menemukan yang tidak bisa ditemukan. Itu namanya pencerahan. Sudah tercerahkan Bapak Ibu? Sudah. Kenapa? Saya sudah menemukan yang saya cari. Itu belum menemukan. Tapi kalau ada orang baru di BMK sama saya ngomong begitu, bagus. Tapi kalau sudah 2 tahun, kela gagabah pisan. Kalau udah 2 tahun, udah disapi, siap-siap mau disapi. Kalau baru 2 bulan ngomong gitu sama saya langsung disalahkan, nanti bisa ngalengit. Makanya saya ngomong kepada orang yang berbeda, beda-beda, bukan peling-pelan. Nabi Muhammad ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, apakah engkau bertemu Tuhan? Yes. Nabi Muhammad mengatakan, aku bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika Muhammad ditanya oleh Siti Aisyah yang umurnya belasan tahun, ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, bertemu Tuhan? Nabi Muhammad mengatakan, tidak. Mau bilang Nabi Muhammad pelan? Nah, kalau kita belajarnya nggak jelas, bilang pelan. Masa sekelas Nabi Muhammad pelan? Nabi Muhammad tuh bijaksana. Kapan menjawab apa pada siapa? Iya. Makanya kalau kalian datang ke rumah, ngobrol dengan saya, habis ngobrol dengan saya, jangan diobrolkan sama yang lain. Nanti yang lain datang ke rumah ngobrolnya lain lagi. Bingung kan belajar dengan saya? Karena saya kadang-kadang kepada si A ngomongnya harus begini, karena tahapannya masih di sini. Pada si B ngomongnya begini, tahapannya sudah di situ. Makanya kalau ketemu saya, habis ketemu saya, jangan, nah tadi saya udah ketemu ayah guru. Oh ternyata begini. Waktu itu ayah guru ngomong ke saya nggak begitu. Kalian bisa berdebat.
Mau ketemu saya bingung nanti, betul nggak? Sudah, yang saya omongkan pada kalian, terima buat diri kalian sendiri. Jangan dibandingkan, gitu belajar spiritual. Pengen sama aja, emang belajar ilmu syariat. Spiritual beda, individual. Paham? Itu ya. Nah, tingkatan tertinggi ya dari ya kehidupan manusia itu sebetulnya adalah kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan disitulah ada yang namanya ketenangan. Jadi kalau kita sudah tenang, luar biasa. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Di sini ada lagi kata-kata kasiro, aksarohum, ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ada muncul kasiro, aksarohum, kasiro. Jadi yang tidak beriman menurut ayat ini banyak. Berapa persen? Kasiro 99%. Wah, semua penelitian cari orang yang tidak beriman. Punten ibu. Ibu beriman? Iman tuh. Catat iman. Masuk rumah. Assalamualaikum. Punten. Are ibu iman tuh? Iman. Assalamualaikum. Bingung nih ayat ini. Kok semua saya tanya menurut riset iman semua. Kade eta mengaku. Da iman mah teh kudu ditanya. Gak usah tanya. Punten ari ibu iman teu tingali kalakuanana. Nah, saya setting. Jadi kalau ingin tahu orang beriman, lihat cara parkir mobilnya. Makanya saya suka perhatikan itu parkir mobil tuh. Ya iman tuh. Kalau dia parkir mobil, nih ya di kompleks, jalan ngan hiji-hijina, garasi teu boga, parkir mobil di pinggir jalan. Batur rek ngaliwat hese, teu iman. Gak usah survei, bawa kuesioner, gak usah. Eta si eta mah bisa sare tibra, mobilnya ngahalangan batur, batur rek ngaliwat, teu bisa. Ada gitu hadisnya, tah ya hadisnya. Jangan tanya hadis, hadisnya tidak begitu, nggak ada hadisnya. Jika memarkir mobil di pinggir jalan, sementara jalannya sempit dan dia tidur nyenyak, tidak beriman. Oh, harita macan aya mobil. Kade. Makanya pintar saeutik we pintar teh tong loba teuing. Hadisnya enggak begitu. Hadisnya mah begini, jika kamu berjalan mendapati ranting yang membahayakan orang lain dan tidak kamu singkirkan, kamu tidak beriman. Iya, malain ranting mobil. Ranting saja tidak beriman, kamu atau mobil tidak usah survei. Tanya, mohon maaf Bapak Ibu, beriman tidak? Sholat tahajudnya berapa rakaat? Nggak usah, kejauhan. Atau mohon maaf, apakah di mobilnya ada tulisan Bismillah? Nggak usah. Tinggal parkir. Nah, kalau pergi ke Arab lihat orang yang beriman di sana. Kontu parkir. Apa? Antri itu beli nasi kebuli itu. Gitu. Jadi mulai sekarang kita sudah punya patron ya. Patron yang sangat jelas untuk kita mengukur diri. Ya, mengukur diri. Jadi
kalau kita masih suka menyesali keadaan, kita masih mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, masih suka memperdebatkan sesuatu yang jelas tidak bisa diubah, masih suka khawatir dengan hari esok, masih iri hatian, ya, masih hidup dengan pembanding, itu masih ada yang perlu diperbaiki pada diri kita. Itu tanda bahwa iman belum betul-betul menjadi watak kita. Ya, itu. Jadi oleh karena itu untuk putra-putra saya semuanya, saya tidak mau ya kalian itu sekedar mengaku sebagai siapa tetapi tidak punya ciri yang diaku. Jadi kalau mengaku itu harus berani ya untuk bisa membuktikan ya identitas diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bukan sekedar didengar tetapi diikuti dan kita praktekkan dalam hidup. Semoga setelah ini hidup kita menjadi jauh lebih meditatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.